Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Sejak perkembangan awal kekristenan sampai pada hari ini, bahaya anti-Kristus itu tetap ada dan termanifestasi dalam banyak bentuk. Realistis sekali kalau kita sekarang hidup dengan masyarakat yang tidak semua menerima Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Tidak sedikit kelompok orang yang menolak Kristus, menolak Yesus sebagai Sang Sabda yang menjadi manusia. Jika Anda adalah orang tua, pasti Anda memiliki kekhawatiran yang dalam perihal jangan sampai anak meninggalkan iman yang agung ini. Nah, melalui video ini saya ingin berbagi pemikiran untuk Anda semua tentang hal ini. Sebenarnya kita bisa mencegah, kita bisa mengantisipasi supaya anak-anak kita tidak sampai meninggalkan iman agung ini. Dan beberapa hal itu saya sampaikan dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, saudara-saudariku, jangan pernah mencekoki anak Anda dengan kebencian pada agama atau kepercayaan lain. Jangan ajarkan kebencian pada kelompok lain dalam benak anak-anak Anda. Sebab cinta itu tidak boleh berdiri di atas kebencian. Kalau orang bertahan pada iman kekristenan dengan alasan membenci kepercayaan lain, bagi saya itu bukan pengikut Kristus yang sebenarnya. Dan saya yakin Anda tidak ingin anak Anda beriman Kristen tetapi sebenarnya palsu. Jangan menanamkan cinta dengan jalur kebencian. Tanamkanlah cinta dengan kasih sayang, dengan kesetiaan, dengan pengorbanan. Jangan mempropagandakan kebencian pada anak-anak Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu sadar bahwa iman itu bukan melulu soal pengetahuan, bukan melulu soal intelektualitas. Iman adalah soal relasi batiniah, relasi antara kita dengan Kristus, relasi batin, relasi jiwa kita. Jika Anda adalah orang tua yang minim pengetahuan tentang agama, tentang kekristenan, tentang kekatolikan, jangan patah semangat. Iman bukan saja soal hal-hal yang normatif. Iman adalah soal relasi kasih. Bagaimana anak mengalami komunitas beriman jika ayah dan ibunya tidak pernah mengajak mereka berdoa bersama misalnya, tidak pernah terlihat duduk bersama di gereja, tidak pernah duduk makan bersama dan berdoa bersama sebelumnya. Sekali lagi, perlu diketahui iman adalah soal relasi. Relasi artinya kebersamaan, komunikasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan Kristus harus dirasakan oleh anak dalam relasi dengan ayah dan ibunya. Yang ketiga, libatkan anak Anda dalam aktivitas-aktivitas kasih. Misalnya perhatian kepada orang miskin, perhatian kepada orang sakit, perhatian kepada orang-orang yang terabaikan, terpinggirkan. Jika Anda minim pengetahuan tentang Kristus, secara teologi, Anda bisa mengajari anak Anda tentang Kristus dengan menyentuh orang-orang sakit, dengan menyentuh orang-orang miskin yang tersingkir, terbuang, terabaikan. Kita tentu ingat kisah dari Thomas Rasul. Menyentuh luka adalah menyentuh Tuhan Yesus. Jika kita tidak sanggup pada tataran intelektualitas menerangkan atau membawa anak kita pada Kristus dalam tataran pengetahuan, ajak mereka untuk melihat yang terluka, ajak mereka untuk menyentuh yang menderita, yang miskin, yang tersingkir. Menyentuh penderitaan adalah menyentuh Tuhan Yesus sendiri. Ingat juga kata-kata Yesus, apapun yang kau lakukan bagi salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Yang keempat, bawa anak Anda pada Bunda Maria. Kalau kita merasa kewalahan karena berbagai aspek kehidupan, mungkin relasi Anda dan pasangan hidup Anda tidak cukup baik, tidak cukup stabil, dinamika hidup rumah tangga, keluarga Anda tidak cukup harmonis, bawa anak Anda sejak kecil pada Maria. Akrabkan anak Anda pada Bunda Maria. Bunda Maria akan membawa anak itu kepada Kristus. Bunda Maria tahu trik-trik khusus agar putra-putrinya bisa terhubung dengan baik dan benar
pada Kristus putranya yang terkasih. Yang kelima, jadilah orang tua yang berdoa. Sehebat apapun metode pembinaan, sehebat apapun sistem pendidikan, iman, pendidikan agama, tetapi kalau batin pribadi Anda jauh dari Allah, itu juga sebuah kepincangan. Berdoalah bersama sebagai suami, sebagai istri, untuk anak-anak Anda. Berdoalah bersama. Jangan berdoa sendiri-sendiri melulu. Berdoalah bersama. Pengamatan anak Anda akan begitu tajam terhadap pola relasi antara Anda dan pasangan hidup Anda. Anak Anda akan tahu bahwa ia diperjuangkan atau tidak diperjuangkan. Anak Anda bisa membaca bahwa apakah ia dicintai atau ditolak sebenarnya. Anak Anda bisa membaca apakah ia sungguh-sungguh diharapkan, dicintai, dan diperjuangkan bukan hanya perihal keberadaan tubuh fisiknya saja, tetapi keberadaan tubuh kerohaniannya. Anak Anda akan bisa membaca itu dan menangkap itu. Saudara-saudari, itu 5 poin yang saya sangka perlu sama-sama kita seriusi, agar kita bisa mencegah, bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan anak-anak kita terseret kepada antikristus. Itu sedikit oleh-oleh renungan untuk kita semua, untuk Anda sebagai orang tua. Dan saudara-saudari, sadarilah bahaya penyesatan itu tetap akan terus berlangsung dan kita tidak pernah mungkin luput daripadanya. Yang bisa kita buat adalah mencegah, mengantisipasi, dan bertahan di dalamnya. Waspadalah dan berjagalah, demikian pesan dari Rasul Petrus. Setan musuhmu itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Teguhlah dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.